Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sekolah kita ini, di dalam beberapa semester ini sudah berjalan beberapa kegiatan dengan yang namanya budaya positif. Yang pertama adanya kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun itu. Kemudian yang kedua, seperti yang kita lakukan setiap paginya, kegiatan tiket menjemput siswa yang datang ke sekolah. Dan di sebagian kelas-kelas kita sudah diterapkan yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin itu sebagian kecil yang pernah kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Satriani telah memberikan beberapa contoh tentang budaya di sekolah kita, tentang budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak contoh-contoh. Misalnya seperti tadi yang diungkapkan oleh Ibu Satriani, misalnya tentang penerapan 5S, tentang misalnya datang lebih awal, seperti itu Bapak Ibu. Tentang walaupun sekecil apapun hal tersebut, tapi itu dianggap sebagai hal positif, maka itu salah satu contoh budaya positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, pada hari ini kita akan membahas tentang visi untuk perubahan lingkungan belajar. Adapun tujuan akhir kegiatan kita adalah peserta dapat menjelaskan perkembangan kemajuan antarsa perubahan level diri, aksi nyata modul 13, modul 14, serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan upah baik calon guru penggerak lain. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah, aksi nyata di modul 1.4, serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan upah balik calon guru penggerak lain. Yang ketiga adalah peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu penguatan keyakinan kelas. Dan keempat adalah peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktekkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Seperti itu tujuan kita hari ini Bapak Ibu. Nah, sekarang contoh penerapan budaya positif di sekolah kita, misalnya sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, seperti apa? Seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat kesepakatan kelas ini? Presentasi perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri, aksi nyata 1.3. Mereview singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini muncul pertanyaan Bapak Ibu. Misalnya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Bagaimana Bapak Ibu? Betul atau salah? Bagaimana Bapak Ibu? Salah. Salah. Oke, kita akan membuktikan. Iya, jawaban Bapak
Apa? Iya, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikan seperti apa? Iya, akhlak. Nah, sekarang kita membuktikan. Iya, menggunakan helm saat mengendarai motor merupakan nilai kebajikan keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya adalah menjaga kebersihan. Dilarang
Jadi seperti ini juga Bapak Ibu kalau di kelas kita, sehingga anak-anak merasa bersemangat dalam membuat kesepakatan kelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan tentang peraturan kelas yang perlu kita sepakati. Seperti itu Ibu. Jadi setelah bagian pertama peraturan-peraturan di sini kita mengubah apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan di sini. Kita akan mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Yang mana yang dikatakan kalimat positif, misalnya di nomor 1 tadi Ibu menuliskan tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu adalah kalimat negatif. Jadi dalam keyakinan kelas sebaiknya kita menggunakan kalimat positif. Jadi kita mengubah, misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Ada yang bisa menuliskan Bapak Ibu kalimat positifnya? Datang tepat. Siapa yang bisa Ibu menuliskan kalimat positifnya? Ke sini? Atau Pak Hasan? Silakan Bapak. Iya. Yang pertama, iya. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah, berarti datang tepat waktu. Ya, dalam keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif Bapak Ibu. Katanya kemarin pembawa materi katanya kalau selalu bilang sama siswa kita tidak boleh terlambat datang, Nak. Sebentar ditanya, tidak boleh terlambat
Bapak Ibu. Kemudian ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, apa yang kita lakukan di sini? Apa yang menjadi keyakinan kelas kita dengan kalimat positif? Kita bentuk peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan seperti apa nilai-nilainya. Seperti tadi Bapak Ibu memakai helm saat berkendara, kan nilai kebajikannya adalah keselamatan. Kalau seperti ini, datang tepat waktu berarti nilai kebajikannya adalah Disiplin. iya, disiplin. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya, berarti Kebersihan. kebersihan. Yang ketiga, minta izin, sopan, berarti kesopanan. Iya, yang keempat, menjaga keamanan, berarti keamanan. Di sini Bapak Ibu, jika ada yang sama cukup satu kali saja kita tulis nilai-nilai kebajikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Tentang praktek keyakinan kelas bisa kita lakukan di kelas-kelas kecil kita. Seperti ini supaya anak merasa bertanggung jawab apa yang dituliskan di sini. Karena jika membuat yang namanya kesepakatan
Keyakinan kelas 5 adalah yang pertama, mengembalikan buku pada tempatnya, berpakaian rapi, menjaga keamanan kelas, disiplin, membersihkan kelas. Jadi sekarang saatnya penandatanganan ya, penandatanganan keyakinan kelas. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sabir. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aura Maulida. Saya senang sekali. Saya sangat senang. Saya senang sekali. Sangat penting. Iya, sangat penting. 3. Iya, sangat penting sekali.